1 tahun yang lalu. Kita bersyukur sore hari ini kita dikumpulkan sebagai satu keluarga, dan kita lebih bersyukur lagi karena kita yang berkumpul diajak untuk memanjatkan doa kepada Tuhan, mohon kedamaian jiwa, penyertaan Tuhan bagi Ibu Soroweti yang sudah berpulang. Kita juga perlu berdoa untuk keluarga yang ditinggalkan, untuk kita semua yang masih bersiaran di bumi. Semoga siaran kita senantiasa berjalan di jalan Tuhan. Kristus
Dan menurut kebiasaannya pada hari Sabat, ia masuk ke rumah ibadat, lalu berdiri dan membaca dari Alkitab. Kepada Yesus diberikan kitab Nabi Yesaya. Dan setelah bukannya, ia menemukan nas di mana ada tertulis, Roh Tuhan ada padaku, sebab ia telah mengutus hatiku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin. Ia telah mengutus aku untuk memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan dan penglihatan bagi orang-orang tua, untuk membebaskan orang-orang yang tertindas, untuk memberitakan bahwa tahun rahmat Tuhan telah datang. Kemudian Yesus menutup kitab itu, memberikannya kembali kepada pejabat, lalu ia hidup. Maka semua orang dari rumah ibadat itu tertuju kepadanya. Lalu Yesus mulai mengajar mereka, katanya, pada hari ini hendaklah pasti sewaktu kamu mendengarnya. Semua orang itu membenarkan dia dan mereka heran akan kata-kata indah yang diucapkannya. Demikianlah firman Tuhan. Terima Bapak Ibu, saudari dan saudara, tahun pertama kita mengenang Ibu Sisilia Karija Sorowedi dalam bacaan hari ini, kita diajak untuk merenungkan iman kepada Allah yang memberi pembebasan. Maka tentunya kita bisa menggunakan banyak hal terkait dengan gagasan Allah yang membebaskan. Tetapi marilah kita berhasil pertemuan kita akan beberapa pokok pertemuan saja. Yang pertama, Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu Mesani, apa itu namanya? Apa ini istilahnya? Secari kertas, kalau Bapak Ibu Nestor sudah membaca. Di sini tertulis Ibu Sisilia Karija Sorowedi menikah Mios tahun 33, lalu tilar 2023. Yuswanipun bukannya mengatakan tanggal besok 89 bulannya 90. Dia 89. Nah, Bapak Ibu, para saudara dan saudara, kalau kita kemudian mengenalkan Allah yang membebaskan dan dikaitkan dengan usia ibu atau eyang Sisilia Sorowedi ini yang nyaris 90 tahun, maka bagi keluarga yang ditinggalkan, putra putri atau terahipun, maka sungguh-sungguh kabar ini menjadi kabar yang memberi kelegaan. Kebebasan itu kelegaan. Mengapa? Karena bagi putra putrinya, bagi sanak kerabat dekatnya, maka mungkin dulu sudah pernah saya katakan, contoh ketika misalnya di rumah. Nah, yang jelas kebebasannya apa? Kelegaannya apa? Panjenengan yang putra putrinya Ibu Sorowedi, sanak kerabatnya, saudara dekatnya, itu menjadi lega karena kemungkinan Anda juga memiliki usia yang kurang lebih sama panjangnya. Itu kelegaan pertama, itu pembebasan yang pertama. Bagi orang lain mungkin akan bertanya, aku kira-kira urip nanti kira-kira ya, kira-kira itu dua ya. Tetapi bagi keluarga besar yang Sorowedi, maka pertanyaan itu tidak perlu ditanyakan dan rasa-rasanya tidak perlu sangat mengganggu. Karena apa? Keluarga ini usianya panjang. Itu kelegaan yang pertama. Nah, karena kesadaran bahwa usianya rata-rata panjang, maka kelegaannya tentunya kelegaan yang berasal. Wah, mergo umurku iso dawa, umurku iso panjang, mula keluarga ini tentunya akan menerima tanggung jawab, entah itu pekerjaan, entah itu apapun, tanggung jawab apapun yang lumayan banyak, dan uang-uangnya bisa dilibati dengan apa yang namanya cukup lama, dilibati tidak hanya sebentar
tetapi bisa terlibat dalam kurun waktu yang lebih panjang daripada orang yang lainnya. Maka itu kelegaan yang kedua. Maka kelegaan yang diberikan Tuhan melalui Epafrodit menurut saya bagi keluarga tentu saja, bagi pandangan yang bukan keluarga dan bagi saya mungkin tidak terlalu relevan, tetapi bagi keluarga relevan banget. Jadi keluarga memiliki kata-kata kemampuan untuk mengenali kalau mereka bekerja, mereka bisa bekerja berapa lama. Kalau mereka mempunyai tanggung jawab, mereka akan mempunyai tanggung jawab seberapa panjang, seberapa lama, seberapa besar. Itu kemerdekaan, kebebasan kelebihan yang pertama. Kalau kita menentukan dari realitas itu wedding itu sendiri, maka kita lega, kita bersyukur keluarga ini ya kurang lebihnya panjang Yosua. Lalu kemudian Anda pastinya punya kesempatan untuk mengerjakan apa yang perlu dikerjakan dengan kurun waktu yang bisa jauh lebih lama, atau mengerjakannya bisa sampai tutup. Tidak akan ada penasaran di dunia ini. Kalau usianya pendek, orang akan mengerjakan burung rampung di baju. Tetapi bagi yang usia panjang, lalu kita bisa membuat target. Oh, saya akan terlibat sekian tahun, lalu bisa temput, bisa tutup. Maka itu kelegaannya, itu kemerdekaan yang pertama. Maka semoga kita lihat semua dari di sini usianya ya rata-rata panjang. Semoga ya kalau ada rata-rata pendek ya tidak apa-apa. Yang berikus Yesus Ibrahim 33 itu yang pertama, kebebasan yang pertama. Lalu yang kedua, Bapak Ibu, dari bacaan hari ini. Nah, bacaan hari ini teristimewa Injil itu mengajak kita untuk mengenali kalau kita mengimani Tuhan yang memberi pembebasan, sebetulnya pembebasan apa toh yang sebetulnya perlu kita kenali. Nah, rupa-rupanya dalam bacaan Injil hari ini juga dalam bacaan pertama sebetulnya kemerdekaan yang diberikan adalah kemerdekaan roh. Jadi Bapak Ibu, para saudari dan saudara, kalau kita menantikan dalam kehidupan ya misalnya ini orang yang tidak bebas. Orang yang tidak bebas itu orang yang senantiasa berpikir kapan aku iso leren. Nah, itu orang yang tidak bebas. Kapan aku iso leren? Itu orang yang tidak bebas. Lalu kemudian apa lagi? Awakku kok rasanya loro kabeh itu orang yang tidak bebas. Karena yang dirasakan, yang ditengke pertama-tama tubuhnya, fisiknya, kita tahu. Tapi orang yang bebas itu menurut kita hari ini, kalau benar bebas. Karena tidak ada orang yang benar bebas dari kalau rasa badannya, rasa hidupnya, tidak akan ada orang yang benar bebas. Tetapi kalau kita hidup dalam roh, kita punya semangat, maka semangat kita bisa bebas dengan juga. Yang paling besar kebebasan kita dalam roh adalah kalau kita mampu memanggil Tuhan kita dengan sebutan Bapa. Itu kebebasan yang paling tinggi. Maka bagi Paulus dan bagi Tuhan Yesus dalam bacaan sore hari ini, kalau kita tidak berani menyebut yang maha tinggi, kalau kita tidak berani sambat dengan yang maha tinggi, kalau kita tidak mengenali, kalau kita tidak memiliki keyakinan pada yang maha tinggi, maka kita tidak punya kebebasan. Karena apa? Kita terpenjara dalam tubuh, dalam badan kita. Oh, yang kecil cuma gawe, yang kecil berkosong dan macam-macam. Tetapi melupakan dalam hidup ada dimensi lain yang masih bisa bertahan lama, yaitu roh kita. Maka kalau kita orang-orang yang merdeka dalam peringatan yang setahun ini, kalau kita mengimani Tuhan sebagai pembebas, maka bacaan hari ini mengajak kita jangan sampai kita merasa terpenjara dengan tubuh fisik kita masing-masing. Saya sudah tua, saya sakit-sakitan, lalu saya sudah cacat, itu, maka saya tidak bisa melakukan apapun juga, maka saya terpenjara dalam tubuh saya. Tetapi bacaan hari ini mengatakan ada yang tidak bisa ditahan, semangat. Ada yang tidak bisa dikalahkan
dengan segala macam batasan, maka itu semangat. Kita boleh cacat, kita boleh tua, tetapi semangat hidup, semangat berkarya, meskipun pekerjaan itu kecil, tetap harus menggugurkan. Maka itu bagian ini. Maka pertanyaannya adalah untuk kita masing-masing, apakah pada dasarnya dalam hidup kita saat ini kita itu mati atau benar-benar kita hidup? Kalau kita setiap kalinya sampai pada keterbatasan, mungkin pada saat itu kita sudah mati, meskipun sebetulnya kita masih bernafas. Tetapi kalau kita punya keterbatasan, saya kuat, saya sakit, saya cacat, saya tidak bisa kemana-mana, tetapi masih bisa melakukan apa yang dipercayakan kepada saya, meskipun terbatas, maka bisa Allah ada kebebasan, ada kebebasan. Maka bacaan hari ini juga mengatakan kepada kita menurut realitas Ibu Soredi. Ibu Soredi nalika cek yuswa dosa gangsal dosa sono, tentunya tidak bisa berlari seperti kita ketika masih muda. Tetapi kita percaya Ibu Soredi ketika yuswanya, ketika sudah yuswa, dia tetap bisa menghayati hidupnya dengan merdeka, tetap menjalani keterbatasannya dengan gembira. Dan itu mungkin menurut saya yang diajarkan kepada kita. Semoga harapan dari bacaan-bacaan hari ini kita menjadi orang-orang yang berbeda. Bolehlah kita jadi kuat, bolehlah kita jadi terbatas, tetapi semoga kita tetap bersemangat melakukan apa yang bisa kita lakukan, apapun itu. Meskipun hanya berdoa, meskipun hanya bisa mungkin pada cucu-cucunya, apapun. Maka semoga kita punya rasa syukur atas hidup yang Tuhan berikan kepada kita. Dan semoga dengan demikian kita pun melestarikan iman kita kepada Tuhan yang memberi keberkahan kepada setiap orang. Sekali lagi semoga sebagai orang-orang yang dianugerahi kehidupan sampai sekarang, kita benar-benar bebas. Artinya semangat kita tetap membara, meskipun secara fisik kita terbatas. Apapun yang dipercayakan kepada kita, semoga kita lakukan dengan gembira. Semoga mulut kita semakin berkurang merapati nasib, semakin berkurang menyesali keadaan, tetapi lebih mampu untuk kemudian melihat apa yang saya punya, maka itu yang akan saya bagikan kepada Tuhan lewat sesama. Semoga sih kita pada malam hari ini, doa kita, kenangan kita kepada Ibu Sisilia Khadijah Soredi senantiasa bukan hanya bermanfaat bagi sederek dan sambung Sumare, tetapi juga bermanfaat untuk kita semua sebagai orang beriman. Semoga kita mensyukuri anugerah kehidupan, tetapi di balik itu semua, semoga kita tidak senantiasa mengeluh atas situasi hidup yang terbatas, badan yang terbatas, cacat-cacat yang kita punya, tetapi lebih dari itu, semoga kita tetap bersemangat dalam hidup melakukan apa yang masih bisa kita lakukan sebagai pribadi. Nama Tuhan dimuliakan kini dan sepanjang segala masa. Ya Bapak, Tuhan Yesus Kristus, mau mengganti kami dari dengan kuasa besar dan kebenaran. Engkau memberi kami Tuhan mengalami kebebasan dan kemerdekaan dari Tuhan dan ciptaan dan dosa. Bebaskanlah itu ya tidak kami sisi yang akan dicapai ini yang masih penuh dengan dosa dan kami. Kami mengucapkan Tuhan. Bagi kami yang dimuliakan, semoga mendapat kebebasan yang boleh diterima dan diamalkan saudara ini untuk dan menyemangati kami untuk meningkatkan Tuhan kasih kami dalam wujud yang kasih pada sesama dan orang-orang yang kami sukai dan kami yang seperti kami kami. Kasihanlah kami ya Tuhan. Bagi mereka yang kurang mengapresiasi, semoga kita sendiri agar mereka merasakan sapaan lewat Allah, pekerjaan dan orang-orang yang ada di sekitar. Amin. Kasihanlah kami dan roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia, yang bagi kami akan menjadi makanan rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
So high I'm hypnotized. What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding you. I can't see the end, but we'll see it through. Times don't fly too high. Be sure to keep the ground in sight. Fly forever if you keep it tight. Love the world, but keep the sky on your mind.